Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain, amin. Al-Fatihah. Baik, melanjutkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada minggu sebelumnya. Langsung saja kita melanjutkan hadis yang ke-274 yang akan membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min haqqil waladi ala walidihi. Sungguh termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah ayyu'allimahul kitabah, mengajarkan menulis kepadanya, wa ayyuhsinasmahu, yang memperindah namanya, wa an yuzawwijahu idza balagha, dan menikahkannya apabila telah cukup usianya. Rawahu Ibnu Najjar, riwayat Ibnu Najjar. Jadi mengajarkan menulis kepadanya agar ia tidak menjadi orang yang buta huruf. Sehubungan dengan menulis, maka yang wajib didahulukan adalah yang fardu ain, kemudian yang fardu kifayah. Untuk memperindah namanya ini, yakni memberinya nama yang baik seperti nama Muhammad atau Abdullah dan lain sebagainya jika anaknya lelaki. Jika anaknya perempuan, bisa diberi dengan nama Fatimah, Zainab, Maria, dan lain sebagainya. Apabila sudah cukup usia untuk berumah tangga, maka orang tua diwajibkan menikahkan anaknya. Demikianlah di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya hadis yang ke-275 tentang mengantarkan tamu. Inna minas sunnati ayyakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dar. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, sungguh termasuk sunnah yaitu hendaknya seseorang keluar mengantarkan tamunya hingga sampai ke pintu rumahnya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang etika menghormati tamu, yaitu apabila tamu berpamitan, maka orang yang dikunjungi dianjurkan mengantarkannya sampai ke pintu rumahnya. Jangan sekali-kali melepas kepergiannya sambil duduk, karena hal ini merupakan sikap yang kurang sopan dan bukan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-276 membahas tentang menyiarkan rahasia suami atau istri. Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan. Sungguh termasuk orang yang paling buruk kedudukannya yaumal qiyamati, di hari kiamat, ar-rajulu, menurut Allah ialah seseorang yufdi ila imraatihi, yang mencampuri istrinya, wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, dan begitu pula istrinya, kemudian ia menyiarkan rahasia istrinya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Hubungan senggama antara suami istri merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali hanya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan saja dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apabila salah satu pihak membicarakannya kepada orang lain, berarti ia telah membuka rahasianya, padahal Allah yang Maha mengetahui semua perbuatan mereka dan merahasiakannya. Orang yang melakukan demikian kelak di hari kiamat akan memperoleh kedudukan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan demikian merupakan perbuatan yang berdosa, dan hadis ini mengandung makna peringatan
agar orang-orang tidak melakukan hal tersebut. Hadis yang ke-277 mengenai sifat mudah dan lapang dada. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, menyukai, as-sahla, orang yang mudah, at-taliqa, lagi terbuka. Rawahu Syairazi an Abi Hurairah, riwayat Asy-Syairazi melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sifat yang disukai oleh Allah adalah sifat pemuda, tidak penyulit, dan sifat terbuka atau lapang dada atau tidak kecut. Makna hadis ini menganjurkan kepada kita agar menghiasi diri dengan kedua sifat yang disukai oleh Allah itu. Selanjutnya, hadis yang ke-278 membahas tentang Allah menyukai sikap hati-hati. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, menyukai, ar-rifqa, sikap hati-hati, fil amri kullihi, di dalam semua perkara. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Jadi di dalam hadis sebelumnya telah disebutkan bahwasanya perlahan-lahan atau hati-hati merupakan sifatnya Allah, sedangkan terburu-buru atau gegabah merupakan sifatnya syaitan atau setan. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa sifat hati-hati itu merupakan sifat yang disukai oleh Allah. Kedua hadis tersebut mempunyai kaitan makna yang erat. Kesimpulannya ialah menganjurkan kita agar dalam segala tindak tanduk harus berhati-hati. Barang siapa yang bersikap hati-hati dan lemah lembut dalam mengerjakan sesuatu, niscaya ia akan berhasil menyelesaikannya. Hadis yang ke-279 tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alaikum, mengharamkan atas kalian, uquqal ummahati, menyakiti ibu-ibu kalian, wa wa'dal banati, mengubur hidup-hidup anak perempuan, wa man'an wahati, sikap kikir, wa karihalakum qila wa qala, dan selalu minta diberi. Dia tidak menyukai kalian melakukan qila wa qala, atau banyak cerita, wa kasratas su'ali, dan banyak bertanya, wa idha'atal mali, serta menghambur-hamburkan harta. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Anil Mughirah, melalui Al-Mughirah bin Syu'bah ibnu Syu'bah radhiyallahu an. Jadi pengertian haram menyakiti ibu termasuk pula menyakiti seorang ayah. Perbuatan kedua yang diharamkan oleh Allah di dalam hadis ini adalah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Hal ini pernah terjadi di kalangan kaum jahiliyah, jelasnya di kalangan orang-orang Bani Asad. Bila mana seseorang di antara mereka beroleh anak perempuan, maka merah padamlah mukanya dan sangat marah. Lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena malu mempunyai anak perempuan. Bila ia memeliharanya, berarti ia harus menanggung kehinaan. Maka jalan keluarnya yang mereka lakukan ialah mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka karena alasan-alasan tersebut. Lafaz man'an artinya yaitu mencegah, yang dimaksud ialah kikir. Lafaz hati maksudnya ialah gemar meminta. Sedangkan lafaz qila wa qal artinya banyak cerita dan banyak bicara yang tidak ada gunanya. Sedangkan banyak bertanya merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan dan derita yang dialami oleh kaum Bani Israel dahulu tiada lain penyebabnya karena mereka selalu banyak bertanya kepada Nabi mereka. Adapun mengenai menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta, maka hal ini jelas merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kufura. Artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jadi pengertian haram menyakiti ibu termasuk pula menyakiti ayah. Perbuatan kedua yang diharamkan oleh Allah di dalam hadis ini ialah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup.
Hal ini dulunya pernah terjadi di kalangan kaum jahiliyah, jelasnya di kalangan orang-orang Bani Asad. Apabila seseorang di antara mereka beroleh anak perempuan, maka merah padamlah mukanya dan sangat marah. Lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena malu mempunyai anak perempuan. Apabila ia memeliharanya, berarti ia harus menanggung kehinaan, maka jalan keluarnya yang mereka lakukan ialah mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka karena alasan-alasan tersebut. Lafaz man'an artinya yaitu mencegah, yang dimaksud di sini adalah kikir. Sedangkan lafaz hati maksudnya ialah gemar meminta-minta. Lafaz qila wa qal artinya banyak cerita dan banyak bicara yang tidak ada gunanya. Banyak bertanya merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan dan derita yang dialami oleh kaum Bani Israel dahulu tiada lain penyebabnya karena mereka selalu banyak bertanya kepada nabi mereka. Adapun mengenai menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta, maka hal ini jelas merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Selanjutnya hadis yang ke-280 mengenai naungan Allah terhadap orang mukmin. Innallaha ta'ala yudnil mu'min fayad'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu dhanba kadza fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لعنة الله على الظالمين. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada orang mukmin, lalu dia menaunginya dan menutupinya dari mata manusia. Dan dia menyebutkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Untuk itu dia berfirman kepadanya, apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Apakah engkau pernah mengerjakan itu? Lalu hamba yang mukmin itu pun menjawab, aku mengakui wahai Rabbku. Setelah orang mukmin itu mengakui semua dosa-dosanya hingga dia merasakan bahwa kebinasaan pasti menimpa dirinya, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi atau mengampuni dosa-dosamu itu sewaktu di dunia, dan pada hari ini atau hari kiamat aku mengampuninya pula. Kemudian diberikan kepadanya kitab catatan amal kebaikannya dari sebelah kanannya. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka para saksi mengatakan mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rabb-nya. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang yang aniaya. Riwayat Ibnu Majah melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beruntunglah orang yang benar-benar beriman, karena kelak di hari kiamat ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kemurahannya dan berkat istighfar serta taubat yang ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Proses pengampunan itu disebutkan dengan rinci oleh hadis ini, bahwa setelah semua dosanya diampuni, lalu tiada yang tertinggal baginya kecuali hanya catatan amal kebaikannya, maka kitab amal kebaikannya itu diberikan kepadanya dari sebelah kanannya, seperti yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada hari itu disebutkan oleh para saksi sebagai orang-orang yang aniaya karena mereka telah menganiaya dirinya sendiri dengan menjerumuskannya ke dalam kekafiran dan kemunafikannya. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, dan Allah tidak menganiaya mereka melainkan mereka sendirilah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat An-Nahl ayat 33. Baik, saya cukupkan sebelumnya. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.